Hey teman-teman, ketemu lagi ya di segmen kita, segmen 5 hal dari pertandingan. Kali ini pertandingan Arsenal menjamu PSV Eindhoven dalam kualifikasi grup ya, babak fase grup dari Champions League. Kemarin kita berhasil menang 4-0 gitu. Ya, setelah 6 tahun kita tidak pernah mendengarkan lagu Anthem Champions League ini berkumandang di Emirates Stadium kemarin. Akhirnya kita mendengarkannya lagi ya, dan ini menjadi debut bagi banyak pemain, juga termasuk debut dari manajer kita ya, Mikel Arteta. Dia debut sebagai manajer untuk pertandingan Champions League. Jadi ini pertandingan Champions League dia pertama sebagai seorang manajer gitu ya. Teman-teman, di segmen ini kita akan membahas 5 hal yang menurut saya menarik ya dari pertandingan kemarin itu, dan saya harap sih juga bisa menambah pengetahuan dan wawasan juga bagi teman-teman gitu ya tentang klub kita ini ya, Arsenal. Oke, tidak berlama-lama kita mau ngomong dulu dari yang paling pertama ya. Ini adalah pengumuman yang sangat penting bagi Arsenal untuk mengumumkan kehadirannya di Liga Champions ini. Jadi ini adalah hasil yang menandakan bahwa ini Arsenal sudah kembali dan kita bisa bersaing dengan klub-klub papan atas di seluruh Eropa gitu ya. Jadi memang bukan hasil yang biasa. Kenapa? Karena kemarin kita sangat mendominasi gitu ya. Kalau kita lihat dari posisi field tilt, dari possession gitu, semua terlihat angkanya ini sangat dominan gitu. Jadi bukan sembarangan juga pertandingannya kemarin ya. Jadi ini adalah pertandingan yang kalau mau saya bilang mungkin rada berat sebelah juga gitu. Kalau ya nggak juga, ya berat sebelah juga. Kenapa? Karena memang hampir tidak diberi kesempatan PSV kemarin ya. Seperti itu, dan ini seolah-olah Arteta ini ya bukan manajer yang baru pertama kali berlaga di Liga Champions sebagai manajer gitu kan. Kelihatan dia seperti manajer yang udah makan asam garam lah di Champions League gitu kan. Padahal ini kan baru pertama kali. Walau demikian ya teman-teman, kita juga nggak bisa jumawa juga. Kenapa? Karena ini masih baru pertandingan pertama ya. Masih banyak pertandingan-pertandingan lain di Champions League, dan saya harap juga masih jauh lebih banyak pertandingan lagi di Champions League, dalam artian ya kita bisa mencapai, harapan saya sih seminimal-minimalnya kita bisa mencapai sampai semifinal lah ya. Jadi di 8 besar gitu ya, paling nggak di 4 besar lah kalau bisa gitu. Kalau 4 besar udah semifinal ya gitu. Di semifinal kita berharap bisa itulah 4 besar lah harapannya kita. Harapan saya lah ya, paling nggak bisa sampai ke sana gitu. Itu jadi tentang hasil pertandingan dan bagaimana jalannya pertandingan. Yang kedua, kita mau ngomong tentang ini the elephant in the room lah ya. Jadi ini gajah di dalam ruangan yang menjadi pembicaraan semua orang setelah ini kemarin sebagai starternya ini adalah David Raya gitu. Jadi David Raya sebagai starter di goalkeeper ini langsung memang menjadi pembicaraan yang cukup ramai di dunia sepak bola gitu kan, terutama di Inggris gitu. Dan kita lihat juga itu banyak sekali ya berita-berita miring lah ini tentang Arsenal, tentang Ramsdale dengan dipilihnya David Raya gitu. Jadi seolah-olah ini para pundit media gitu ya, itu tidak ingin Arsenal ini punya 2 goalkeeper yang top gitu ya. Tapi walaupun demikian kita juga bisa lihat penampilan David Raya dulu ya. Jadi saya ingin ngomong dulu untuk penampilan David Raya. Ini penampilan yang sangat solid. Jadi penampilan yang sangat tenang di bawah mistar gawang.
untuk dia distribusi bola, untuk dia penyelamatan, ini memang harus dibilang ini adalah sesuatu yang top gitu ya. Kita lihat ini di sini untuk statistiknya Raya ya, kemarin itu melakukan 4 penyelamatan, lalu juga ada melakukan 4 penyelamatan udara gitu ya, aerial save, lalu apalagi ini untuk long ball-nya 71% ya, 12 long ball itu berhasil mencapai sasarannya dari 17 long ball yang dia lakukan. Passes-nya dia ada 33 passes yang berhasil dari 40. Ya, ini jadi angka yang sangat solid bagi David Raya gitu kan. Apalagi tadi yang kalau saya ngomong aerial save ini berarti dia bisa melakukan intersepsi. Jadi pemotongan ini terhadap umpan-umpan lambung yang masuk ke kotak penalti gitu. Jadi ya memang secara penampilan David Raya ini sangat sangat solid lah gitu, dan bisa kita lihat ini membawa ketenangan juga bagi pertahanan kita. Nah, tadi yang menjadi masalah kan adalah yang di luar lapangan, bagaimana ini lalu membuat jadi berita tabloid lah ini tentang Ramsdale versus Raya ini. Ya, harapan saya sih bisa lah ini nanti diselesaikan oleh manajer kita ya, Mikel Arteta, tentang pembagian waktu permainan yang saya harap juga bisa adil. Saya bukan berharap dibagi gitu ya, tapi saya lebih memang berharap siapa yang lebih terbaik gitu kan, apakah Raya, apakah Ramsdale, apakah memang dengan dibagi waktunya itu yang terbaik. Ada juga kan klub-klub, saya juga pernah dengar gitu bahwa ada memang dibagi siapa yang Champions League, siapa yang Liga gitu. Nah, yang pasti kita nanti harus lihat juga pada saat turun melawan Spurs, itu siapa yang akan diturunkan sebagai starter gitu kan, apakah itu Raya atau Ramsdale. Jadi apakah memang Raya yang menjadi nomor 1 yang tidak tergantikan, atau memang kita ada rotasi ya, kita lihat nanti ya. Nah, yang kedua kita mau ngomong dari sisi tadi ya, kita ngomong untuk pertahanan yang sangat solid. Nah, disinilah saya juga mau ngomong tentang bukan bagus lagi ya, luar biasanya lini pertahanan kita untuk pertandingan kemarin gitu. Jadi untuk Saliba dan Gabriel juga nih, Gabriel Magalhaes yang kemarin sangat solid turun dalam pertandingan dan sangat tenang gitu ya. Juga tidak lupa Declan Rice dan Ben White, Zinchenko juga penampilan yang sangat luar biasa. Dan saya mau ngomong sama teman-teman, kemarin ada merasa kehilangan seorang pemain nggak? Ada merasa kehilangan seorang pemain penting nggak di lini pertahanan Arsenal? Ya, Thomas Partey. Kita nggak merasa kehilangan Thomas Partey. Musim lalu ketika Thomas Partey cedera, itu selalu yang dikeluhkan oleh para fans. Aduh, kerasa ya Partey nggak ada, gimana nih? Kemarin inilah bahwa kita sudah menemukan ya Declan Rice ini bahwa dengan posisi Declan Rice itu kita kemarin tidak merasa kehilangan Thomas Partey gitu. Jadi bahkan tidak ada yang membicarakan tentang Thomas Partey gitu kan. Jadi inilah menurut saya bagaimana kita sudah berhasil menemukan formasi pemain ya, yang dimana ini Thomas Partey tidak lagi menjadi satu bagian yang integral gitu kan. Ya, ini Declan Rice memang kalau saya lihat secara defensif dia tidak tidak sesolid Partey, tapi dia dengan bagaimana dia bisa membawa progresi bola itu untuk maju ke depan, ini sangat luar biasa gitu ya. Jadi bahwa dia lebih kemampuannya lebih banyak dibanding Partey gitu. Jadi menurut saya ini Declan Rice ini adalah tambahan yang luar biasa bagi tim kita yang menurut saya sudah berhasil menggantikan Thomas Partey gitu ya. Yang notabene
itu kontraknya kan akan berakhir di tahun 2025, yang makanya dari Arsenal ini tidak memutuskan untuk melakukan perpanjangan. Apakah nanti tahun depan dia akan dijual, kita lihat juga gitu. Memang Partey sudah secara loyal ya bermain untuk kita, tapi ya buat saya Partey ini liabilitas. Kenapa? Karena terlalu sering cedera gitu ya. Itu, dan satu lagi saya juga tadi mau ngomong tentang Saliba ya. Kemarin tuh ada satu momen di mana Saliba ini dia dapat bola, berhasil recovery bola di kotak penalti Arsenal dan langsung dipressing oleh tiga pemain PSV, dan bagaimana dia dengan tenang lalu bisa mendribble bola dari kepungan tiga pemain ini, membawanya ke lapangan tengah. Sama juga ya Gabriel Magalhaes kemarin, itu perannya salah satunya itu dalam menciptakan golnya Gabriel Jesus, di mana dia melakukan umpan panjang ya dari depan kotak penalti Arsenal ke sebelah kiri ketemu Leandro Trossard, di mana lalu Trossard yang mengumpan ke Jesus itu kan yang untuk terjadinya golnya Gabriel Jesus. Nah itu ya teman-teman, jadi bahwa lini pertahanan kita sudah sangat solid, dan ya pemain yang tadinya sangat kita rindukan kalau dia tidak bermain, sekarang sudah berhasil, bisa dibilang berhasil kita lupakan gitu ya. Ya bukannya saya mau kejam, tapi ya memang inilah kemajuan, progres. Ada pemain yang lebih bagus, tentu pemain yang sudah kelewatan ya mau nggak mau memang harus ya antara menjadi cadangan atau move on gitu ya. Berikutnya kita mau ngomong di lini serang gitu ya. Lini serang kita ini benar-benar sangat mengerikan kemarin ya. Ada 4 gol dari 4 pemain. Jadi inilah kekuatan Arsenal yang saya selalu ngomong dari awal musim. Kekuatan kita ini adalah golnya ini berasal dari semua lini gitu. Jadi dari kiri, tengah, kanan ya, ini semua menciptakan gol gitu. Jadi kemarin benar-benar ya satu-satu itu dari tengah, kiri, kanan. Ya dari Saka dari kanan itu kan, lalu dari Gabriel Jesus dari tengah, Trossard dari kiri, lalu Odegaard lagi dari tengah agak belakang gitu. Jadi memang inilah kekuatan Arsenal, lini serang kita ini berasal dari gol, jadi berasal dari semua. Jadi bukan terkonsentrasi dari satu atau dua pemain gitu. Jadi memang lebih ke semua lini ini bisa menciptakan gol gitu. Dan yang saya mau yang saya mau highlight di sini adalah kapten kita nih, Kapten Odegaard ya. Ini yang menurut saya dia perannya itu lebih ada pergeseran gitu ya. Jadi ada sesuatu yang bergeser menurut saya ini dari perannya Odegaard, itu adalah dia sekarang lebih banyak melakukan tembakan-tembakan gitu ya. Kalau kita lihat statistiknya, dia melakukan 3 tembakan. Jadi kemarin dalam pertandingan kemarin tuh dia melakukan 3 tembakan yang menghasilkan 3 gol, di mana 3 tembakan dia itu semuanya on target. Ya, jadi 3 tembakan dia itu semuanya on target. Yang pertama itu kan adalah yang jadinya golnya Saka ya, dia menendang bola berhasil ditepis oleh kipernya PSV, lalu pantulan bolanya itu yang diambil oleh Saka menjadi gol. Inilah jadi Odegaard ini kan kalau kita lihat di awal-awal karir dia sebagai pemain Arsenal itu sangat malu-malu untuk untuk menendang bola ke arah gawang, itu dia malu-malu banget. Biasanya selalu dia ada kesempatan kosong pun selalu dioper ke temennya gitu. Jadi dia agak takut untuk melakukan tendangan ke arah gawang, nggak berani. Tapi kemarin waktu dia golnya dia ya, jadi waktu gol keempat Arsenal itu saya lihat waktu bola ada di sebelah kiri lapangan itu Reiss Nelson, saya kalau nggak salah yang bawa itu kan Reiss Nelson, dan Zinchenko lah di situ lagi ada bukan Zinchenko, Tomiyasu ya. Jadi pokoknya di sebelah kiri lah Reiss Nelson itu lagi bawa bola. Si kapten kita ini
Kapten Ode dia minta bola gitu kan, sini ke sini, dan padahal dia posisinya juga nggak kosong-kosong amat, maksudnya di depannya dia ada 2 atau 3 penjaga, ada 2 atau 3 defender gitu kan, dia minta bola dikasih ke dia dan dia menggiring bolanya itu sebentar, dia arahkan langsung shoot. Ini Odegaard 3 tahun yang lalu itu nggak akan berani melakukan seperti itu gitu ya. Jadi kita sudah melihat sekali ini perkembangannya Odegaard luar biasa. Jadi apa ya, kepercayaan diri dia ini untuk bermain, untuk membawa bola, untuk menendang bola ini sudah sangat luar biasa. Dan dia sekarang bukan lagi create chances untuk teman-temannya, tapi dia lebih create chances untuk diri dia sendiri gitu sekarang. Nah, apakah ini akan menjadi satu hal yang perlu dikhawatirkan? Ya kita lihat juga. Kenapa? Karena dia kan harusnya perannya sebagai creative playmaker ya, sebagai nomor 10 kreatif. Tapi akhir-akhir ini saya lihat dia lebih egois. Apakah ini perlu oleh Arteta untuk diomongkan dengan Odegaard? Nggak tahu juga. Kenapa? Karena saya lihat ini memang ya bagus-bagus aja ya selama itu terjadi gol gitu. Ya kita lihat, cuman ya kalau dari saya disitulah bahwa kapten kita ini sudah berkembang jauh gitu. Ya makanya ini dia dapat perpanjangan kontrak kan gitu ya. Oke. Berikutnya kita mau ngomong tentang ini adalah PSV sendiri ya. Kita mau ngomong tentang PSV yang ya walaupun dari segi kualitas pemain dan kualitas liga itu ya secara di atas kertas lah ya, ini memang PSV ini ada di bawah Arsenal, tapi bahwa mereka ini bukan tim kaleng-kaleng juga gitu ya. Jadi bahwa kemenangan kemarin ini jangan hanya disepelekan bahwa lawannya cuman PSV gitu ya, bahwa ini cuman dari tim Liga Belanda runner up lagi gitu kan. Nggak seperti itu juga. Kenapa? Karena PSV ini sebelum kita kalahkan kemarin ya, itu mereka dalam posisi dari 26 pertandingan tak terkalahkan. Jadi mereka lagi dalam serial 26 pertandingan yang tidak terkalahkan, dan kita putuskan rekor itu kemarin gitu. Jadi bahwa mereka ini bukan juga tim yang abal-abal. Mereka kan berhasil memenangkan KNVB Cup mereka ya, dan Super Cup mereka kemarin di Eredivisie. Jadi setara dengan FA Cup kalau nggak salah saya itu ya, setara dengan FA Cup dan Charity Shield kita. Jadi mereka ini juga bukan tim yang ecek-ecek lah gitu ya. Jadi kemenangan kita ini ya walaupun secara di atas kertas memang harusnya kita bisa menang, tapi dengan kemenangan 4-0 ini itu memang menunjukkan kualitas kita juga gitu. Jadi jangan memandang rendah kemenangan kita kemarin itu hanya karena lawannya ini adalah PSV gitu ya. Karena memang ya tadi saya bilang ini tim yang berhasil memenangkan KNVB Cup, Super Cup mereka, dan juga dalam kondisi 26 pertandingan tidak terkalahkan gitu sebelum kita kalahkan gitu ya. Jadi ya itulah 5 hal ya dari pertandingan Arsenal melawan PSV Eindhoven ini teman-teman. Semoga ya ini bisa menambah wawasan teman-teman juga ya. Terima kasih bagi yang sudah menonton, dan kalau teman-teman sendiri mungkin ada momen-momen yang memorable kemarin terhadap pertandingan, boleh yuk ditulis di kolom komentar. Dan sekali lagi tolong dibantu ya untuk di like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa ya teman-teman di video kita berikutnya.